Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal post-test minggu pertama tentang operasi bilangan bulat. Sebelum langsung membahas soal, ada beberapa teori tambahan yang akan kita gunakan dalam mengerjakan soal ini. Dalam mengerjakan operasi bilangan bulat, ada beberapa aturan terkait urutan pengerjaan yang harus kita perhatikan. Pertama, kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Kedua, ada aturan kabataku, kali, bagi, tambah, kurang. Jadi, kalau dalam sebuah operasi, kita harus mengerjakan perkalian terlebih dahulu, kemudian baru pembagian, kemudian pertambahan, baru terakhir kita melakukan operasi pengurangan. Nah, yang ketiga, jika operasinya dalam bentuk yang sama, untuk memudahkan, kerjakan kiri terlebih dahulu, kemudian ke kanan. Semisal, sama-sama pertambahan. 3 ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6, ditambah 7. Maka, kita lakukan pengerjaan dari kiri ke kanan. 3 ditambah 4 terlebih dahulu, baru ditambah 5, baru ditambah 6, baru kemudian tambah 7. Nah, catatan buat teman-teman, aturan nomor 3 ini hanya kita gunakan untuk memudahkan, tidak wajib teman-teman lakukan. Nah, agar lebih mengerti penggunaan aturan ini, mari kita sama-sama terapkan aturan ini dalam mengerjakan soal post-test 1 yang sudah teman-teman semua kerjakan. Nomor 1, hasil dari negatif 18 ditambah 30 dibagi negatif 3 dikurang 1. Nah, sesuai dengan aturan yang tadi sudah saya jelaskan, maka yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Di sini terdapat dua operasi di dalam kurung. Pertama, negatif 18 ditambah 30. Yang kedua, negatif 3 dikurang 1. Karena sama-sama dalam kurung, maka kita kerjakan dari kiri terlebih dahulu. Pertama, negatif 18 ditambah 30 menghasilkan 12, kemudian negatif 3 dikurang 1 menghasilkan negatif 4. Nah, baru setelah itu kita dapat melakukan pembagian. 12 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 12 dibagi 4 menghasilkan negatif 3. Jadi, hasil akhir dari operasi ini adalah negatif 3. Sangat mudah bukan? Begitulah secara ringkas pembahasan nomor 1. Yuk kita lanjut ke nomor 2. Hasil dari negatif 6 ditambah 6 dibagi 2 dikurang dalam kurung negatif 3 dikali 3. Nah, sesuai dengan aturan yang tadi sudah saya jelaskan, maka yang dilakukan pertama kali oleh kita adalah yang di dalam kurung. Di sini terdapat dua operasi di dalam kurung. Karena sama-sama dalam kurung, maka kita kerjakan dari kiri terlebih dahulu. Pertama, 6 dibagi 2 menghasilkan 3, kemudian min 3 dikali 3 menghasilkan negatif 9. Jangan lupa, kita masih ada negatif 6 di awal. Nah, baru setelah itu kita dapat melakukan operasinya kembali. Negatif 6 ditambah 3 dikurang min 9. Sesuai aturan kali bagi tambah kurang, kita kerjakan pertambahan terlebih dahulu baru pengurangan. Negatif 6 ditambah 3 menghasilkan negatif 3. Nah, setelah itu baru kita kurangkan dengan negatif 9. Nah, teman-teman masih ingat kan, negatif bertemu negatif sama dengan positif, maka operasi berubah menjadi negatif 3 ditambah 9 sama dengan 6. Maka hasil dari operasi ini adalah 6. Jadi, hasil akhir dari operasi ini adalah 6. Lanjut nomor 3. Hasil dari 5 ditambah dalam kurung 6 dibagi min 3 adalah sesuai dengan aturan yang sudah saya jelaskan, maka yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 6 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 2. Kemudian baru kita bisa tambahkan 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Jadi hasil akhir dari operasi ini adalah 3. Nah, soal terakhir. Hasil dari negatif 20 ditambah 7 dikali 5 dikurang 18 dibagi 3. Nah, sesuai dengan aturan urutan pengerjaan operasi bilangan bulat, maka yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Di sini terdapat dua operasi di dalam kurung. Karena sama-sama dalam kurung, maka kita kerjakan dari kiri terlebih dahulu. 7 dikali 5 menghasilkan 35. Kemudian negatif 18 dibagi negatif 3 menghasilkan 6. Jangan lupa di awal kita masih memiliki negatif 20. Nah, sekarang kita melanjutkan operasinya teman-teman. Negatif 20 ditambah 35 ditambah 6. Kerjakan dari kiri ke kanan ya, agar memudahkan. Negatif 20 ditambah 35 sama dengan 15. Kemudian 15 ditambah 6 sama dengan 21. Maka hasil akhir dari operasi ini adalah 21. Nah, bagaimana teman-teman? Barusan kita menyelesaikan operasi bilangan bulat dari nomor 1 sampai 4 menggunakan aturan urutan pengerjaan operasi bilangan bulat. Saya yakin teman-teman pasti menjadi semakin paham dengan aturan ini. Sangat mudah bukan? Nah,
Soal dari nomor 5 hingga nomor 7 berikut ini lumayan menarik nih teman-teman. Pada nomor 5 sampai nomor 7, kita akan mengerjakan soal aplikasi operasi bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk soal cerita. Yuk, langsung saja kita kerjakan. Nomor 5. Suhu di Jakarta pada termometer menunjukkan 34 derajat Celcius di atas 0 derajat. Pada saat itu, suhu di Jepang ternyata 37 derajat Celcius di bawah suhu Jakarta. Ditanya berapa derajat suhu di Jepang. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita bisa menggunakan garis bilangan. Dari soal, kita dapat mengetahui suhu di Jakarta bernilai positif 34, karena terletak di atas 0. Nah, kemudian suhu di Jepang 37 derajat Celcius di bawah suhu di Jakarta. Secara matematis berarti dikurang. Maka, operasi bilangan bulat pada soal ini adalah 34 dikurang 37, menghasilkan negatif 3. Jadi, suhu di Jepang adalah negatif 3 derajat Celcius. Nah, lanjut nomor 6. Suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan sebesar 29 derajat Celcius. Setelah dihidupkan, suhunya turun 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Setelah 10 menit, suhu di dalam kulkas adalah... Nah, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu selama 10 menit berapa besar penurunan total yang dialami kulkas. Dengan cara membagi 10 dengan 5, kemudian kita kalikan dengan besar penurunannya. Maka 10 dibagi 5 menghasilkan 2, kemudian kita kalikan dengan 3 menghasilkan 6. Dari sini kita tahu bahwa kulkas mengalami penurunan suhu total sebesar 6 derajat Celcius. Nah, karena suhu mengalami penurunan, maka suhu kulkas bisa kita katakan berkurang. Maka, suhu awal dikurang besar penurunan. 29 dikurang 6 sama dengan 23. Jadi, kita bisa mengetahui suhu di dalam kulkas saat ini adalah 23 derajat Celcius. Lanjut ke nomor 7. Dari ramalan cuaca kota-kota besar di dunia, tercatat suhu tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut. Moskow terendah negatif 5 derajat Celcius dan tertinggi 18 derajat Celcius. Meksiko terendah 17 derajat Celcius dan tertinggi 34 derajat Celcius. Paris terendah negatif 3 derajat Celcius dan tertinggi 7 derajat Celcius. Dan Tokyo terendah negatif 2 derajat Celcius dan tertinggi 25 derajat Celcius. Perubahan suhu terbesar terjadi di kota. Nah, pada soal ini ditanyakan besar perubahan pada masing-masing kota. Perubahan ini dapat kita cari dengan mengurangi nilai tertinggi dengan nilai terendah. Maka, dengan cara ini, kita dapat mengetahui besar perubahan suhu di Moskow sama dengan 18 dikurang negatif 5 sama dengan 18 ditambah 5. 18 ditambah 5 menghasilkan 23. Kemudian, besar perubahan suhu di Meksiko sama dengan 34 dikurang 17 sama dengan 17. Maka, kita ketahui besar perubahan di Meksiko adalah 17. Kemudian besar perubahan di Paris sama dengan 17 dikurang negatif 3 sama dengan 17 ditambah 3 menghasilkan 20. Kemudian perubahan di Tokyo sama dengan 25 dikurang negatif 2 sama dengan 25 ditambah 2 menghasilkan 27. Nah, dari sini kita dapat perhatikan Tokyo memiliki perubahan suhu terbesar dengan perubahan 27 derajat Celcius. Maka, perubahan suhu terbesar terjadi di kota Tokyo. Nah, selanjutnya, pada nomor 8 sampai 10, kita masih akan mengerjakan soal aplikasi dalam bentuk cerita, namun dengan tipe yang lain. Langsung saja kita bahas. Nomor 8. Pada lomba matematika, ditentukan untuk jawaban yang benar mendapat skor positif 2. Jawaban salah mendapatkan skor negatif 1, sedangkan bila tidak menjawab mendapatkan skor 0. Dari 75 soal yang diberikan, seorang anak menjawab 50 soal dengan benar dan 10 soal tidak dijawab. Skor yang diperoleh anak tersebut adalah... Nah, untuk mengetahui skor total yang diperoleh anak tersebut, kita dapat mencarinya dengan mengkalikan jumlah soal yang benar dengan 2, kemudian menambahkannya dengan hasil perkalian banyaknya soal salah dengan negatif 1. Dari soal, kita tahu bahwa anak menjawab 50 soal dengan benar, 10 soal tidak dijawab.
Maka kita tahu bahwa anak menjawab 15 soal dengan salah. Maka 50 dikali 2 ditambah 15 dikali min 1 merupakan operasi untuk mengetahui skor total yang dimiliki anak tersebut. Sesuai dengan aturan operasi bilangan bulat, perkalian dilakukan terlebih dahulu ketimbang penambahan. 50 dikali 2 sama dengan 100, kemudian 15 dikali min 1 sama dengan min 15. Setelah itu 100 ditambah negatif 15 sama dengan 85. Maka skor yang dimiliki anak tersebut adalah 85. Lanjut nomor 9. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban yang benar diberi nilai positif 4, salah negatif 2, dan tidak dijawab negatif 1. Dari 40 soal yang diberikan, Rini berhasil menjawab benar 31 soal dan salah 6 soal. Skor yang diperoleh Rini adalah. Nah, untuk mengetahui skor total yang diperoleh Rini dalam kompetisi matematika ini, kita dapat mencarinya dengan mengkalikan jumlah soal benar dengan 4, kemudian menambahkannya dengan hasil perkalian banyaknya soal salah dengan negatif 2, kemudian menambahkannya kembali dengan hasil perkalian dari jumlah soal yang tidak diisi dengan negatif 1. Dari soal kita tahu Rini mengerjakan 31 soal secara benar, 6 soal secara salah, sehingga Rini tidak mengerjakan soal sebanyak 3 nomor. Maka, operasi pada persoalan ini adalah 31 dikali 4, ditambah 6 dikali min 2, ditambah 3 dikali negatif 1. Sesuai dengan aturan operasi bilangan bulat, perkalian dilakukan terlebih dahulu ketimbang penambahan. Maka, 31 dikali 4 menghasilkan 124, kemudian 6 dikali negatif 2 menghasilkan negatif 12, dan 3 dikali negatif 1 menghasilkan negatif 3. Maka, selanjutnya kita kerjakan dari kanan terlebih dahulu. 124 dikurang 12 menghasilkan 112, kemudian dikurang 3 sama dengan 109. Jadi, dapat kita ketahui hasil akhir dari soal ini atau skor yang diperoleh ini adalah 109. Nah, soal terakhir nih teman-teman. Suhu suatu benda negatif 27 derajat Celcius. Kemudian dinaikkan menjadi 32 derajat Celcius. Kenaikan suhu yang terjadi adalah. Nah, besarnya kenaikan suhu yang terjadi dapat kita cari dengan mengurangi suhu akhir dengan suhu awal. Maka, kita dapat 32 dikurang negatif 27. Sama dengan 32 ditambah 27. Menghasilkan 59. Maka, besar kenaikan suhu yang terjadi adalah 59 derajat Celcius. Nah, dapat kita tahu besar kenaikan suhu yang terjadi adalah 59 derajat Celcius. Nah, itulah pembahasan soal post-test yang telah kalian kerjakan pada pertemuan 2 minggu lalu. Saya harap semua bisa mengerti, dan jika tidak, bisa kita diskusikan kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.